Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linia Putri, NIM 00605110008 dari di sini saya akan menemukan proyek UAS saya, dan di sini saya menggunakan aplikasi sistem resep masakan dengan menggunakan dua API, yaitu list user. Yang pertama API untuk list user. Di sini saya mengambil dari Regress. Kemudian yang kedua yaitu API untuk data resep atau datanya. Di sini saya menggunakan Rapid API dan memilih yang Tasty. Nah, jadi di sini saya memakai dua API. Yang pertama yaitu Regress. Regress di sini digunakan sebagai login untuk masuk ke sistem. Jadi di sini nantinya email di sini akan dimasukkan, kemudian first name di sini akan menjadi passwordnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat API yang kedua, yaitu Rapid API. Di sini digunakan untuk memunculkan data. Jadi di sini sudah terdapat APK yang sudah saya dapatkan untuk mengakses data dari Tasty ini. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan terdapat result atau isi dari API tersebut, atau bisa dikatakan dengan data dari API. Nah, kemudian di sini bentar. Kemudian di sini saya menggunakan paradigma MVVM untuk penerapan pemrograman project, yaitu terdapat dari kelas control, kemudian kelas control, models, views, dan juga widget. Nah, di sini kelas control digunakan untuk penempatan API yang akan kita akses. Nah, di sini pada kelas control recipe terdapat penempatan URL Tasty API, Rapid API di sini digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, untuk control service di sini digunakan atau penempatan API Regress yang digunakan untuk mengakses atau sebagai list usernya. Kemudian pada package models di sini digunakan untuk data resep yang akan diambil dari API Tasty. Dan di sini saya mengambil name, image, rating, total time, juga description, instruction, juga section. Nah, kemudian di sini dipanggil nantinya. Nah, di sini juga terdapat class users. Di sini untuk list users, di mana terdapat data, page per page, total page, data, support. Kemudian, di sini maaf, di sini terisi data user, ID, email, first name, last name, dan juga avatar. Nah, selanjutnya pada package views, di sini terdapat kelas detail recipe digunakan untuk sebagai untuk tampilan detail recipe-nya atau yang akan ditampilkan. Dari di sini mengambil dari API Tasty. Nah, menampilkan nama, image, rating, total time, description, instruction, dan juga section. Kemudian di sini akan dipanggil ada column, widget column, kemudian recipe card. Nah, di sini memanggil description, memanggil ingredients, kemudian instructions. Kemudian pada kelas homepage, di sini merupakan kelas utama atau halaman utama yang pertama yang diakses. Di sini
Nah, menu homepage akan tertuju pada navigator push, widget navigator push yang akan mengarahkan ke Nita Recipe untuk menampilkan uh, resep-resep yang sudah diklik atau sudah dipilih oleh user. Kemudian pada kelas login di sini digunakan untuk screen login, yaitu untuk memasukkan email juga password. Nah, di sini untuk buttonnya akan diarahkan ke widget. Kemudian di sini terdapat kelas profile. Nah, pada kelas profile di sini akan mengambil data dari login yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian email juga user akan dicetak dan akan ditampilkan pada text file. Kemudian di sini pada package yang terakhir yaitu widget, di sini terdapat kelas app bar. Di sini digunakan sebagai widget app bar sebagai hiasan. Kemudian di sini juga terdapat widget digunakan untuk uh, mengarahkan antar kelas. Nah, di sini digunakan sebagai button login. Nah, jika login berhasil, maka akan muncul snack bar login sukses. Kemudian jika email atau password yang dimasukkan salah, maka akan muncul snack bar login failed. Kemudian di sini terdapat navbar. Navbar di sini digunakan sebagai hiasan pada drawer yang akan menampilkan user juga email. Kemudian di sini terdapat dua icon yaitu person dan juga logout seperti ini. Jadi, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu pengertiannya. Kemudian result card. Nah, di sini untuk sebagai tempat atau wadah dari data-data yang akan ditampilkan. Jadi data yang akan ditampilkan butuh tempat atau wadah agar data dapat ditampilkan dengan baik. Dan di sini saya menggunakan beberapa widget, diantaranya widget tool, kemudian image, decoration image, kemudian ada align, kemudian terdapat row, children, container, juga yang lainnya. Di sini size box, dan di sini fontnya saya menggunakan atau mengambil font Google Poppins. Nah, selanjutnya di sini terdapat text file. Nah, text file di sini digunakan untuk uh, sebagai text file, sebagai kolom, bukan kolom, sebagai inputan email dan juga inputan password pada login. Nah, untuk demo programnya di sini pada sistem bisa di-run pada pada Chrome ataupun pada emulator. Namun pada emulator biasanya agak lebih lama. Di sini saya mencoba untuk run dari Chrome terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan emma.wong at refresh.in. Kemudian passwordnya di sini first name-nya Emma. Kemudian sebentar, emma.wong at refresh.in. Kemudian di sini passwordnya diisi Emma first name. Kemudian jika diklik login maka akan muncul snack bar login sukses. Selanjutnya akan ditampilkan atau diarahkan pada homepage. Di sini terdapat beberapa list widget. Nah, di sini juga terdapat drawer yang nantinya akan diarahkan ke profile dan juga logout. Jika diarahkan ke profile, maka akan ke halaman profile, dan jika
logout akan diarahkan ke halaman logout. Kemudian di sini jika diklik, maka akan muncul description, ingredient, juga instruction dari makanan atau widget yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya jika kita klik profile, di sini gambarnya belum muncul. Jika klik logout, maka akan diarahkan ke screen atau page logout. Ding, 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 ding. Nah, di sini juga terdapat. Nah, ini jika sudah diklik, maka akan muncul atau tampil seperti berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.